Pemirsa, 7 perwira Polri jadi tersangka perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tujuh perwira Polri menjadi tersangka perintangan penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. 7 tersangka yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, AKP Irfan Widianto, dan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria berperan sebagai pemberi perintah menghalangi penyidikan. Sedangkan AKP Irfan Widianto berperan melakukan pergantian DVR CCTV. Sementara Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKBP Arif Rahman berperan memindahkan transmisi atau perusakan CCTV. Tersangka kini dijerat pasal 32 dan 33 Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga dijerat pasal 221 dan 223 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam persidangan 1 November lalu, kekasih Brigadir Yosua Huta Barat mengatakan Yosua sempat diancam akan dibunuh sehari sebelum dieksekusi. Yosua dituduh menyakiti Putri Chandrawati oleh Kuat Ma'ruf dan keterangan itu disampaikan Yosua melalui percakapan telepon pada kekasihnya Vera Simanjuntak. Jadi tanggal 7 Juli 2022, mendiang menelepon saya melalui telepon suara via WhatsApp. Sekitar jam 20 malam. Jadi saya kebetulan dinas malam, terus saya mendapat satu panggilan tak terjawab. Kemudian dia menelepon lagi tapi terputus. Terus tiba-tiba langsung terdaftar 4 panggilan tak terjawab. Padahal tidak ada masuk telepon itu, tapi tiba-tiba terdaftar. Setelah itu dia menelepon lagi jam setengah 9 malam. Saya angkat, lagi di mana dek? Dia bilang gitu. Lagi dinas malam bang, kenapa? Kurang ajar, dia bilang gitu. Karena saya mendengar ada kata-kata kurang ajar, jadi saya banyak teman-teman dinas, saya mencari tempat yang nyaman untuk berbicara. Terus setelah itu saya tanya lagi, kenapa tadi bang? Kurang ajar orang ini, dia bilang gitu. Kurang ajar gimana? Dia bilang. Ibu sakit. Aku dituduh bikin ibu sakit, dia bilang gitu. Sakit apa? Nggak tahu saya, dia bilang gitu. Terus aku diancam, dia bilang gitu. Diancam kayak mana? Saya bilang. Berani kau naik ke atas, kubunuh kau, dia bilang gitu. Siapa yang ngancam? Saya bertanya. Squad di sini, dia bilang. Emangnya abang ngapain ibu? Saya bilang. Abang ada pukul ibu? Saya bertanya seperti itu karena tidak masuk akal yang mulia. Terus ya enggak lah dek, dia bilang gitu. Ya udah kalau abang nggak salah abang jangan takut, saya bilang. Bilang sama mereka kalau abang nggak ada ngapa-ngapain ibu. Kalau abang nggak salah abang jangan takut, saya bilang gitu. Dia bilang. Abang sekarang di mana? Saya bilang. Lagi di Magelang. Yaudah ya dek, nanti abang kabarin lagi. Itulah yang mulia. Oke, selanjutnya ada besoknya atau berapa jam kemudian dia menghubungi saudara? Tanggal 8 Juli yang mulia, ya. Sore hari jam 16:10, saya mendapat 4 panggilan tak terjawab. Waktu itu saya dalam perjalanan dari Bangko membeli perlengkapan rumah. Kemudian sampai di rumah saya telepon balik karena saya mendapat panggilan tak terjawab, saya telepon balik tetapi terputus. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan tersangka Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati telah masuk persidangan. Kasus yang awal mulanya tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer berubah jadi pembunuhan yang diotaki Ferdi Sambo. 8 Juli 2022, Brigadir Yosua tewas di kediaman Sambo di Duren 3 setelah dilaporkan terlibat tembak-menembak dengan Barada Eliezer. 3 hari berselang, kematian Yosua diungkap ke publik dan sehari setelahnya Kapolri mengumumkan tim sus untuk menangani kasus kematian Yosua.
18 Juli, Kapolri nonaktifkan Verdi Sambo dan sejumlah pejabat Polri yang diduga terlibat pembunuhan Yosua. 27 Juli dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah Yosua dan pada 4 Agustus Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka serta Irjen Verdi Sambo dicopot dari jabatan Kadif Humas Propam Polri. 6 Agustus, Verdi Sambo dibawa ke Mako Brimob Kelapa II Depok dan 3 hari berselang, polisi tetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka menyusul Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. 11 Agustus digelar pemeriksaan perdana Verdi Sambo bersama 3 tersangka lainnya. Agustus, istri Sambo, Putri Chandrawati, menyusul ditetapkan sebagai tersangka. Berselang 30 September, Putri kemudian ditahan dan 17 Oktober digelar sidang perdana Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo CS sudah menjalani persidangan hampir 1 bulan dengan agenda pembacaan dakwaan hingga pemeriksaan saksi. Sejumlah kejadian mulai dari kemesraan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati hingga kesaksian asisten rumah tangga Susi jadi perhatian publik. Sejumlah momen terjadi dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Saat bertemu di persidangan, terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati mempertontonkan kemesraan dengan pelukan dan Sambo yang mencium kening Putri. Keluarga Sambo juga mempertontonkan kedekatan mereka dengan ajudan dan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga Sambo, Susi, menjadi saksi dalam persidangan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk mantan majikannya yang menjadi tersangka yakni Putri Chandrawati. Setelah itu, Susi juga menghampiri Verdi Sambo dan mencium tangannya. Tak sampai di situ, terekam momen Susi juga berlari mengejar terdakwa Verdi Sambo yang berada di ambang pintu untuk menyalami Sambo. Salaman Susi kemudian dibalas Sambo dengan pelukan. Sebelumnya, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menangis saat meminta maaf kepada ART dan para ajudan usai menanggapi keterangan dari saksi. Sambil terisak, Putri juga sempat menghaturkan doa untuk mereka. Mungkin sedikit ada yang mau saya sampaikan. Silakan, saudara. Mungkin saya mohon maaf kepada para ajudan Bapak Verdi Sambo, dan saya juga mau meminta maaf kepada Dek Daden, Dek Yogi, dan Dek Romer, juga Dek Farhan atas semuanya harus dapat melalui semua ini. Pemirsa, demikian breaking news menguak fakta sidang kasus Sambo. Saya Mirva Suri pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam.